Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada, yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia, Jemaat Bukit Kasih Girian Permai Wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa, sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 4 sampai 10 Mei 2025 yang terambil dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14 dengan tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Dan tema mingguan, Yesus menampakkan diri setelah bangkit menyatakan Ia adalah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena berkat cinta dan kasih sayang Tuhan, bahkan anugerah hidup yang Tuhan beri atas kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan di dalamnya juga akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Maka Tuhan tolong kami semua, beri kami hikmat-Mu untuk senantiasa dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan, pedoman bahkan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampun salah dan dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan judul bacaan firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar. 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Alasan pemilihan. Era digitalisasi sekarang ini menekankan tentang hal-hal yang diterima dengan akal sehat serta dapat dijelaskan secara ilmu. Pemikiran demikian juga tanpa terasa sudah mempengaruhi ajaran-ajaran gereja. Contoh, apakah benar bahwa Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati? Apa dapat dibuktikan kebangkitan Yesus Kristus itu? Apakah kebangkitannya benar-benar nyata ataukah hanya ilusi atau dibuat sedemikian rupa dengan pemikiran-pemikiran secara teologis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas dan dipercayai sebagai sebuah fakta? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang senada dengan itu. Gereja menghadapi pergumulan dengan masalah-masalah teologis mengenai kebangkitan Yesus Kristus, sehingga tak jarang muncul ajaran yang menyimpang dari Alkitab yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Sebagai salah satu gereja reformasi, maka kami mencerminkan ajaran yang hanya berpedoman dari Alkitab. Alkitab yang memberikan kesaksian tentang fakta historis bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sebagaimana renungan firman Tuhan di minggu kedua sesudah Paskah ini dengan tema Yesus menampakkan diri setelah bangkit, menyatakan ia adalah Tuhan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Perikop yang menjadi bacaan kita saat ini, yakni Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14, adalah penampakan diri Yesus yang ketiga kalinya kepada para murid, seperti yang ditegaskan dalam ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kata menampakkan diri diterjemahkan dari kata Yunani epanorote, asal kata panero. Sebelumnya, penulis Injil Yohanes menceritakan penampakan diri Yesus sesudah kebangkitannya kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, dan kepada Thomas. Dengan 3 kali penampakan Yesus kepada muridnya di waktu dan tempat yang berbeda, menunjukkan bahwa memang benar ia adalah Tuhan. Kisah penampakan dalam pasal 21 ini terjadi di tepi danau Tiberias. Yesus menampakkan dirinya kepada para murid yang ternyata sudah kembali ke pekerjaan asal mereka sebagai nelayan. Para murid yang berkumpul itu antara lain Simon Petrus, Thomas, Nathanael, serta beberapa murid yang lain. Yesus telah menampakkan diri kepada mereka sebelumnya. Pada ayat selanjutnya, Simon Petrus berinisiatif untuk menangkap ikan bersama para murid yang lain. Tetapi semalaman mereka menjala ikan,
tidak berhasil. Pada satu pihak, mereka gagal menangkap ikan karena hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Pengalaman sebagai nelayan pun tidak menjamin memperoleh hasil yang memuaskan. Tetapi pada pihak lain, kegagalan itu terjadi agar kuasa dan mujizat Allah dinyatakan. Kehadiran Yesus di Danau Tiberias untuk menyatakan dan meyakinkan para murid bahwa Dia benar sudah bangkit. Peristiwa Tiberias ini mengingatkan mereka pada peristiwa di mana Yesus dengan mujizatnya membuat para murid dapat menjala ikan dengan jumlah yang banyak. Dan akhirnya para murid mengenal Dia adalah Tuhan. Di tengah kegalauan para murid yang tidak menangkap hasil tangkapan, mereka tidak menyadari dan tidak tahu bahwa yang berdiri di tepi danau adalah Yesus. Mereka tidak tahu adalah terjemahan dari kata Yunani oumentoi edoisen. Kata edeisan berasal dari kata kerja oida yang berarti mengetahui atau mengenali. Jadi dalam ayat ini para murid tidak tahu atau tidak mengenali Yesus pada saat itu. Yesus menyapa para murid dengan sebutan anak-anak. Terjemahan dari kata paidia. Paidia adalah bentuk jamak dari paidion yang berarti anak kecil atau anak-anak. Yesus menggunakan kata paidia untuk memanggil murid-muridnya dengan cara yang penuh kasih sayang. Seperti seorang guru atau ayah yang berbicara kepada anak. Jadi menggunakan kata paidia lebih sebagai ungkapan keakraban dan perhatian Yesus kepada kita. Yesus bertanya kepada muridnya, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Lauk pauk di sini dapat diartikan ikan. Jadi Yesus bertanya, apakah mereka mempunyai ikan? Mereka menjawab, tidak. Ketika terjadi percakapan tersebut, menunjukkan bahwa posisi Yesus yang ada di tepi danau tidak terlalu jauh dengan Simon beserta teman-temannya yang berada di atas perahu. Karena mungkin mereka sudah akan berlabuh dan turun dari perahu karena tidak memperoleh ikan. Yesus kemudian berkata kepada Simon dan teman-temannya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa hasilnya? Mereka mendapatkan banyak ikan sehingga tidak dapat menarik jala tersebut. Murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Simon Petrus bahwa ia adalah Tuhan. Terjemahan dari kata Yunani, kurios. Sebutan Tuhan digunakan untuk Yesus yang telah bangkit. Simon Petrus mengingat dengan jelas suara yang sama ketika ia dipanggil menjadi murid. Dalam ayat 8-13 dikisahkan bahwa perahu para murid hanya berjarak 200 hasta dari darat dan mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Mujizat yang dilakukan Yesus di hadapan para muridnya dengan diperolehnya ikan yang banyak serta besar semakin membuat para murid yakin bahwa ia adalah Tuhan. Yesus juga mengajak mereka untuk sarapan bersama dengan menu ikan yang sudah dimasak. Hal-hal ini membuktikan bahwa Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan telah bangkit dari antara orang mati. Para murid kemudian percaya bahwa orang yang berdiri di tepi danau dan yang memerintahkan untuk menebarkan jala serta mendapat hasil yang sangat banyak, pasti itu adalah Yesus. Karena hanya Dia yang dapat melakukan hal tersebut, sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Dalam ayat 13 dikatakan,
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Maju ke depan adalah terjemahan dari kata Yunani erketai yang berarti datang. Roti dan ikan menunjukkan bahwa Yesus memberikan makanan fisik kepada para muridnya. Yesus datang dan memberi mereka makan menunjukkan kepedulian Yesus kepada murid. Tindakan Yesus yang memberikan roti dan ikan mengingatkan pada mujizat yang Yesus lakukan dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Ayat ini jadinya mau menjelaskan tentang kasih, pemeliharaan, dan kehadiran Yesus sesudah ia bangkit, serta mengingatkan para murid akan panggilan untuk melayani. Makna dan implikasi firman. 1. Penampakan Yesus Kristus sesudah kebangkitannya adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan oleh berbagai ajaran, pandangan dan teori dari manusia. Dengan kebangkitannya umat manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Janji Allah tergenapi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jika ia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita adalah orang yang paling malang di dunia. 2. Kebangkitan Yesus Kristus memberi harapan baru bagi umat manusia, serta mengubah hal yang tidak mungkin atau mustahil menjadi mungkin. Seperti para murid yang tidak memperoleh ikan. Walaupun semalaman mereka mencari dengan berbagai pengalaman mereka sebagai nelayan, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Hanya dengan perkataan Yesus yang penuh kuasa sanggup mengubah keadaan dengan banyaknya ikan hasil tangkapan. Demikian juga dengan kita. Setiap perkataan Yesus Kristus yang penuh kuasa akan sanggup mengubah hidup kita yang dihimpit dengan berbagai persoalan. Dalam Yesus Kristus pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. 3. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan dampak yang positif bagi orang percaya, antara lain akan selalu membawa damai dan sukacita dimanapun pergi dan berada. Berdamai dengan alam semesta yang diwujud nyatakan melalui menjaga lingkungan hidup serta menjadi berkat bagi banyak orang. 4. Kebangkitan Yesus Kristus mengubah cara pandang umat manusia tentang arti keselamatan yang sesungguhnya. Bahwa hanya dengan Yesus ada keselamatan. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan, "Akulah jalan keselamatan dan hidup," kecuali Yesus sendiri. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk tetap setia mengikuti Dia. Jangan lagi pernah ragu tentang kebangkitannya, bahwa memang benar Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Yang kelima, penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya merupakan bukti bahwa Ia hidup dan memiliki makna yang mendalam dalam iman Kristen. Penampakan Yesus Kristus mengukuhkan identitasnya bahwa Ia adalah Tuhan. Demikianlah bersama kita telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pemilik kehidupan, sumber segala berkat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini kami telah menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Kami pun bermohon kepadamu Tuhan, biar apa yang telah dijabarkan saat ini, itu pun mampu
menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Mu Bapa adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Dan biar kehidupan kami selanjutnya tetap terus ada dalam tuntunan kebenaran firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin.